Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, menggelandang pernah menjadi tindakan heroik untuk mempertahankan republik. Ini terjadi di Yogyakarta semasa 1948 sampai 1949. Disinilah pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Sekutu dan Belanda menguasai Jakarta pada 1947. Tapi tak lama kemudian, Yogyakarta pun berada dalam kendali pasukan Belanda pada Desember 1948. Mereka menawan Soekarno dan Hatta. Kedaulatan Republik terancam. Diplomat Republik kemudian mengupayakan perundingan dengan Belanda, sembari coba menarik dukungan negara-negara lain agar menekan Belanda. Saat Belanda menduduki Yogyakarta, banyak pengungsi dari kota lain masuk Yogyakarta. Mereka masuk Yogyakarta lantaran Belanda menyerang kota-kota di sekitar Yogyakarta sebelum berhasil menduduki Yogyakarta. Di Yogyakarta, mereka tak punya rumah dan tempat tinggal, tetapi luntang-lantung dalam situasi perang. Masa itu, pengungsi di Yogyakarta terbagi 4 kelompok. 1. Wong Kere, 2. Kere, 3. Wong Kramatan, dan keempat Kere Tuntang. Wong Emis bekerja sebagai peminta-minta, Kere bekerja serabutan dan tinggal di sembarang tempat. Wong Kramatan punya pekerjaan tetap seperti mencuri dan mencopet, tinggalnya di permakaman. Terakhir, Kere Tuntang, gelandangan pemalas dari Tuntang, Ambarawa, Jawa Tengah. 4 macam gelandangan ini tersebar di beberapa titik kota, masing-masing punya wilayah jelajah sendiri. Wong Emis banyak beredar di stasiun dan masuk jalanan kampung. Wong Kramatan biasa mencopet dan mencuri di keramaian seperti Pasar Keranggan, Pasar Gede, Stasiun Tugu, dan Lempuyangan. Dari penjelajahan di penjuru tempat itu, para gelandangan hafal sudut-sudutnya, termasuk jalan keluar untuk melarikan diri usai mencuri atau mencopet. Ini berguna bagi tentara dan laskar untuk melawan Belanda dalam perang gerilya kota. Para gelandanganlah informan terbaik pejuang Republik. Ada satu jenis gelandangan lagi, mereka penduduk Yogyakarta dan cukup berpendidikan. Tadinya mereka punya sejumlah harta, hidup nyaman dan berkeluarga. Mereka mendadak miskin oleh sebab pendudukan Belanda. Segala yang mereka miliki telah ludes, harta, keamanan, dan keluarga. Bagi mereka yang merasa dimiskinkan, mereka akan menerima cara hidup menggelandang sambil ikut bergerilya sebagai cara untuk mendapatkan kembali haknya. Lewat bekal pendidikan sekolah dan organisasi buruh, gelandangan berpendidikan ini menghimpun diri dengan gelandangan lainnya dalam kelompok-kelompok kecil. Namanya unik-unik, ada Laskar Kere, Laskar Pengemis, Laskar Macan, dan Laskar Geraya. Anggotanya tak cuman gelandangan, tapi juga perempuan pekerja seks. Sebenarnya usaha mempersatukan gelandangan Yogyakarta bermula pada tahun 1946. Daripada menghukum Wong Emis sebagai pelanggar pidana, pemerintah Yogyakarta mengumpulkan mereka dalam sebuah organisasi berinisial P alias Pengemis. Mereka memperoleh pelatihan baris berbaris, bernyanyi, dan main tonil. Lucunya, pelatihan ini justru menarik segelintir orang berpunya untuk bergabung.
orang tergila-gila akan mode menjadi pengemis, banyak gadis-gadis yang mengajukan namanya untuk dicatat menjadi anggota barisan P. Tapi lebih banyak orang julid dengan organisasi ini, sehingga gerakannya berhenti. Semua kelompok gelandangan pada tahun 1948 memiliki pemimpin. Harto mengetuai Laskar Kere. Dia seorang lulusan Mulu setingkat SMP. Laskar Macan dipimpin oleh Ahmad, bekas pemilik warung sate. Anak buahnya terdiri dari copet, maling, dan gelandangan. Ahmad menjalin komunikasi dan hubungan karib dengan anggota TNI dan Laskar Kampung. Kerja kelompok gelandangan berikan itu antara lain menggondol harta rumah-rumah kosong. Ini dilakukan untuk membiayai usaha mereka bergerilya. Kelompok gelandangan ini juga ikut membantu TNI dan Laskar menyerang pasukan Belanda di kota. Mereka mengarahkan TNI dan Laskar ke titik-titik tertentu. Tujuannya mengurung pasukan Belanda. Serangan mereka begitu mendadak dan mengagetkan pasukan Belanda. Kelompok-kelompok gelandang yang lainnya bersama TNI dan Laskar muncul dari beragam titik secara bergantian, dari utara, selatan, barat, dan timur kota. Pelarian mereka sungguh sangat cepat karena hafal betul dengan seluk-beluk kota. Mereka bisa kabur melewati permakaman, masuk ke gorong-gorong, dan tiba-tiba keluar dari gorong-gorong lainnya. Pasukan Belanda kerepotan menghadapi teknik kelompok gelandangan. Mereka akhirnya mengelas pagar-pagar pemakaman, menutup gorong-gorong, dan mengepung pemakaman. Cara ini cukup berhasil menewaskan sejumlah anggota kelompok gelandangan. Tapi kelompok gelandangan lain segera membalasnya. Laskar Geraya di utara kota menggunakan perempuan pekerja seks anggotanya untuk memancing serdadu Belanda masuk perangkap. Jika pancingan ini dimakan, segera saja mereka dibunuh dan senjatanya dirampas, lengkap dengan harta yang melekat kepadanya. Gangguan dari kelompok gelandangan Yogyakarta berlangsung siang malam, dari Desember 1948 hingga Juni 1949. Tujuannya merebut amunisi dari pasukan Belanda atau membuat mereka lelah, takut, dan frustasi. Belanda menyebut gangguan semacam ini sebagai gangguan ekstremis atau anjing Soekarno. Belanda hengkang dari Yogyakarta pada Juli 1949 setelah kesepakatan Romeroyen. Sebagian gelandang memperoleh kehidupannya kembali seperti sebelumnya, punya tempat tinggal tetap dan sedikit harta lainnya. Setelah menggelandang, yang jelas mereka telah berperan menjaga tegaknya Republik Indonesia. Dikutip dari Historia.